Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maghribi. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester Manajemen Internasional A sore. Soal 1. Jelaskan bagaimana faktor competition dapat menjadi faktor pendorong aktivitas manajemen internasional. Berikan argumentasi dan sertakan contoh. Saya mengutip pendapat dari John N. Mavis Bizens yang menyatakan bahwasannya persaingan ataupun kompetisi adalah perjuangan antara dua orang atau lebih atau kelompok untuk tujuan yang sama dan dibatasi ataupun terbatas sehingga tidak dapat berbagi. Adanya faktor persaingan yang begitu tinggi menyebabkan perusahaan mendorong perusahaannya untuk go internasional. Karena adanya keterbatasan, karena adanya sesuatu yang tidak mampu dilengkapi, sehingga perusahaan pun berupaya untuk mencari pemenuhan lain. Dengan cara berkompetisi, satu di antaranya ialah mendorong perusahaan untuk go internasional. Dalam hal ini saya mencoba untuk mengutip indikator of competition yang dimiliki oleh World Economic Forum. Yang pertama ialah effective institution. Adanya institusi yang efektif itu dapat mendorong terjadinya persaingan yang kompetitif. Sebab antara satu perusahaan dengan perusahaan lain akan berupaya untuk menjadi institusi yang efektif. Yang kedua ialah a sound macroeconomic environment. Bagaimana lingkungan ekonomi makro itu dapat memengaruhi adanya kompetisi. Sebagai contoh, ketika ekonomi makro yang berkaitan misalnya dengan pajak, maka perusahaan akan berupaya untuk mencari negara yang ramah terhadap pajak. Lalu yang ketiga ialah effective infrastructure. Bagaimana infrastruktur yang efektif, tersedianya infrastruktur itu dapat menopang terjadinya persaingan yang kompetitif. Karena apa? Negara-negara yang memiliki infrastruktur yang lengkap tentu akan menjadi lirikan bagi para investor. Yang keempat ialah a healthy and educated labor force. Bagaimana pekerja-pekerja yang sehat, yang teredukasi, yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan, baik itu soft skill maupun hard skill, itu juga akan mampu menjadi rebutan bagi para investor. Yang kelima ialah efficient and goods labor market. Bagaimana pasar pekerja itu, pasar tenaga kerja itu bisa lengkap, terpenuhi, bahkan memiliki biaya yang murah, sehingga perusahaan akan lebih tertarik, pengusaha-pengusaha akan lebih berkompetisi untuk mencari pasar kerja yang seperti itu. Yang keenam ialah an effective financial market. Bagaimana pasar keuangan itu mampu untuk mendukung operasional perusahaan, sehingga adanya kesempatan-kesempatan dan peluang dalam financial market ini mampu menjadi daya tarik ataupun pendorong bagi perusahaan untuk berkompetisi. Adapun contoh dari adanya kompetisi ini saya mengambil dari dua. Yang pertama ialah Alpan, yang kedua ialah Gojek. Alpan adalah sebuah perusahaan lampu bertenaga surya. Di tahun 2020, tepatnya di bulan Agustus, Alpan itu merelokasi pabriknya dari China ke Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Alasannya ialah dibandingkan dengan Vietnam, Thailand, and Filipina, pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu lebih memberikan kemudahan dan dukungan dalam perizinan investasi serta tersedianya kapasitas pekerja yang bagus. Terlihat bahwa adanya kompetisi di antara negara-negara untuk memperebutkan investor itu menjadi satu di antara pertimbangan investor dalam memutuskan daerah mana yang akan ditujunya. Yang kedua ialah Gojek. Bagaimana Gojek melakukan ekspansi ke Vietnam pada tahun 2018 dengan nama GoViet. Adanya persaingan yang ketat di dalam negeri, adanya pasar-pasar, ceruk-ceruk pasar yang muncul itu mendorong Gojek untuk melakukan ekspansi. Karena Vietnam itu baru dikuasai oleh Grab, sehingga Gojek melihat bahwa Vietnam ini adalah satu di antara potensi yang bisa dirauh oleh Gojek. Soal kedua, terdapat beberapa tipe perusahaan dalam lingkup manajemen internasional. Beberapa di antaranya ialah multinasional dan global. Di antara kedua perusahaan tersebut, mana yang lebih menguntungkan, dan berikan contoh serta argumentasi. Pertama, saya akan menjelaskan
singkat mengenai perusahaan multinasional dan global. Multinasional itu adalah perusahaan yang bersifat polisentris, lalu berada di banyak negara, lalu memiliki aset kunci yang dikendalikan secara terdesentralisasi, dan sedangkan perusahaan global itu adalah orientasi perusahaan yang bersifat geosentris, lalu aset kunci dikendalikan negara tertentu, kecuali pemasar dan pemasok yang tersebar di berbagai negara. Lalu, mana yang menguntungkan? Saya menggunakan contoh dua perusahaan. Yang pertama adalah Unilever dan yang kedua adalah Rolls-Royce. Unilever, siapapun sudah mengenal dan lumrah dengan nama Unilever. Perusahaan ini berbentuk multinasional. Yang pertama, keuntungannya ialah kemampuan beradaptasi perusahaan multinasional itu lebih tinggi karena melakukan pendekatan yang polisentris. Dan yang kedua, permintaan konsumen itu akan lebih cepat terpenuhi karena adanya delegasi yang terdesentralisasi kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Sedangkan global itu seperti contohnya ialah Rolls-Royce. Rolls-Royce itu adalah perusahaan barang mewah. Bagaimana perusahaan barang mewah ini memiliki keterbatasannya sendiri karena bersifat global. Yang pertama ialah upaya memenuhi permintaan konsumen relatif lama. Mengapa? Karena ini adalah perusahaan barang luxury, barang mewah. Satu Rolls-Royce itu bisa mencapai miliaran rupiah. Yang kedua ialah biaya angkut yang relatif tinggi. Ketika perusahaan global hanya memiliki perusahaan yang mengendalikan aset kunci di beberapa negara, tentu ini akan menjadi catatan tersendiri terutama pada biaya angkut yang relatif tinggi, terutama pada bagian safety, lalu mengangkut ke negara-negara yang siap untuk dipasok ataupun dipasarkan. Sehingga di antara dua pilihan tersebut yang didasarkan pada contoh nyatanya, maka yang lebih menguntungkan menurut hemat saya adalah perusahaan jenis multinasional. Soal 3. Penyebarluasan produk secara internasional ke berbagai negara itu dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan, seperti pendekatan air hujan maupun pendekatan air terjun. Apakah kedua teori tersebut masih relevan saat ini? Berikan contoh dan argumentasinya. Pada slide yang saya presentasikan, itu terdapat 3 jenjang yang jelas terlihat antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama ialah negara maju, lalu negara berkembang, dan yang terakhir atau paling bawah ialah negara terbelakang. Adanya jenjang seperti itu diibaratkan seperti air terjun yang bertingkat. Tahapan siklus hidup produk ataupun product life cycle atau international product life cycle yang dikembangkan oleh ekonom Raymond Vernon pada tahun 1966 masih menjadi model yang banyak digunakan di bidang ekonomi dan pemasaran. Jika dikaitkan dengan teori pendekatan air terjun, maka teori ini masih sangat relevan di tahun 2021 dengan catatan, sekali lagi saya garis bawahi, dengan catatan bahwa relevansinya bergantung pada kategori produk. Teori pendekatan air terjun masih relevan di tahun 2021 jika kategori produk itu mengandung nilai inovasi dan teknologi yang sangat tinggi. Sebab penyebar luasan produk-produk seperti ini biasanya akan dilakukan secara berjenjang, mulai dari negara maju, tempat penemuan inovasi produk berteknologi tinggi tersebut, kemudian berkembang ataupun menyebar ke negara berkembang, dan yang terakhir akan memasuki negara terbelakang. Apa contoh nyatanya? Contoh nyatanya ialah produk Tesla. Tesla adalah contoh perusahaan yang memproduksi berbagai macam inovasi teknologi tinggi. Satu di antaranya ialah mobil listrik. Pertama, ketika mobil listrik dari Tesla ini berhasil diluncurkan, maka penyebaran ataupun fokus dari produk tersebut ada di USA atau negara tempat penemuannya. Ketika produk tersebut sudah menyebar, sudah dikenal di USA sebagai negara tempat penemuannya, lalu produk tersebut mulai disebarkan ke negara-negara berkembang. Satu di antara contohnya ialah Indonesia. Tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang, ketika produk ini sudah terbiasa, ketika mobil listrik ini sudah lumrah di negara berkembang, maka tidak menutup kemungkinan mobil listrik ini akan masuk ke negara-negara Afrika sebagai contoh dari negara terbelakang.
Pendekatan yang kedua ialah pendekatan air hujan. Pada slide yang saya presentasikan, dari yang sebelumnya 3 tingkat negara maju, berkembang, dan terbelakang itu disusun secara berurutan ataupun berjenjang, maka dalam pendekatan air hujan itu disusun sama rata ataupun equal. Jadi, tahapan siklus produk international life cycle yang masih dikembangkan oleh Raymond Fairman, khususnya pada teori pendekatan air hujan, itu masih relevan di tahun 2021. Dengan catatan, sekali lagi saya garis bawahi, dengan catatan bahwa relevansi tersebut bergantung pada kategori produk. Produk yang masih relevan dengan pendekatan air hujan itu adalah produk yang memiliki daya tahan yang singkat ataupun durability yang singkat, biasanya berkaitan dengan makanan ataupun kebutuhan pokok. Namun, saya mencoba untuk menambah satu kategori lagi. Produk apa yang sangat relevan di tahun 2021 selain produk yang terkategori memiliki daya tahan singkat? Produk tersebut adalah produk yang memiliki relevansi tingkat tinggi. Mengapa saya mengatakan bahwa produk yang memiliki urgensi yang tinggi menurut kebutuhannya itu dapat dijelaskan melalui pendekatan air hujan? Kita langsung membahas contohnya di tahun 2021 ketika vaksin COVID-19 itu mulai disebarluaskan, maka penyebarannya bukan berdasarkan negara berjenjang seperti pendekatan air terjun, tapi karena ini adalah kebutuhan yang mendesak di hampir seluruh negara, di hampir seluruh kategori negara yang merasakan dampaknya, maka penyebaran produk tersebut, penyebaran produk vaksin tersebut, apakah Sinovac, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, itu dilakukan secara egaliter, secara equal, secara sama, baik itu di negara maju, di negara berkembang, maupun di negara terbelakang. Karena apa? Karena ini adalah kategori produk yang sangat urgensinya tinggi. Mengingat ini adalah pandemi yang sangat besar, sehingga teori pendekatan air hujan ini relevan sekali ketika dikaitkan dengan kategori produk yang memiliki urgensitas yang sangat tinggi. Soal keempat atau soal terakhir dengan merujuk pada teori-teori keunggulan kompetitif dan teori keunggulan kepemilikan, jelaskan bagaimana kemampuan perusahaan lokal asal Indonesia mampu menembus pasar internasional. Sebutkan contoh dan argumentasi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya langsung memberikan contoh nyata dari kasus yang terjadi. Yang pertama ialah saya mengambil Tokopedia sebagai contoh perusahaan asal Indonesia yang mampu go internasional. Dan yang kedua ialah sebagai wujud dari anak manajemen dalam melaksanakan visinya menjadi pusat informasi ilmiah di bidang manajemen berbasis kearifan lokal, maka saya mengangkat contoh perusahaan lokal asal Kalimantan Barat, yakni Lokale. Saya akan bahas dari sisi keunggulan kompetitif dari 4 aspek ataupun 4 indikator utama yang menjadi isi dari kandungan keunggulan kompetitif. Yang pertama ialah strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan itu lumrahnya melakukan analisis lingkungan eksternal dan internal. Lalu, dari analisis tersebut, maka dibentuklah FMT, visi, misi, dan tujuan. Selanjutnya, FNT tersebut dilakukan untuk mendapatkan S ataupun strategi, dilakukan dengan implementasi dan pengawasan strategi tersebut. Nah, Tokopedia itu memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi yang jelas, sehingga ia mampu untuk menembus pasar internasional saat ini. Namun, Lokale hingga detik ini belum ada di websitenya yang menjelaskan tentang visi, misi yang jelas. Walaupun Lokale sudah memiliki positioning, yakni kopi anak muda. Tapi, Lokale belum memiliki visi, misi, tujuan yang tercantum jelas. Sehingga strategi-strategi yang dilakukan oleh Lokale untuk menuju go internasional itu masih perlu ditingkatkan ataupun dimatangkan kembali. Yang kedua ialah dari segi kondisi faktor produksi. Ini dikenal dengan nama 6M. Beberapa M tersebut adalah seperti man, machine, money. Tokopedia itu mampu menggerakkan man, lalu machine dalam hal ini adalah distribusi
paket, distribusi, produk-produk yang dijual itu bisa mampu menembus pasar internasional dengan memanfaatkan potensi-potensi UMKM di negara-negara asal seperti negara Indonesia dan negara Malaysia. Selain itu, jika dibandingkan ataupun kita komparasikan dengan lokale, maka lokale harus mampu memiliki ataupun sumber daya manusia yang memberikan pelayanan service good excellence sehingga konsumen itu merasa nyaman ketika dilayani di lokale. Dan yang kedua ialah misalnya dari mesin. Bagaimana mesin kopi lokale itu mampu untuk menjawab kebutuhan konsumen. Dengan catatan ketika rata-rata harian kunjungan konsumen itu 100, maka lokalis setidaknya harus memiliki kemampuan produksi 101 ataupun 102. Lebih banyak dari itu maka akan ada sumber daya yang tidak digunakan, begitupun sebaliknya. Ketika jauh dari rata-rata kunjungan konsumen itu juga akan menyebabkan terjadinya tumpukan antrian. Selanjutnya ialah industri terkait dan industri pendukung. Industri terkait dan industri pendukung ini berkaitan dengan pemasok, perantara, dan partner bisnis. Tokopedia itu mampu menggunakan pemasok-pemasok ataupun perantara-perantara dengan UMKM sebagai garda terdepannya. UMKM Indonesia itu mampu untuk go internasional karena adanya pasar digital yang borderless, yang tanpa batas, sehingga Tokopedia mampu untuk menembus pasar go internasional. Akan tetapi bagi lokal ini menjadi catatan tersendiri. Mengapa? Karena lokal harus mampu untuk mencari pemasok di negara asalnya. Dengan catatan bahwa kopi lokal khas Kalimantan itu juga menjadi komoditas yang perlu ditampilkan di luar. Mengapa saya optimis bahwa lokal ini mampu go internasional? Karena di usianya yang cukup muda, lokal itu sudah memiliki banyak cabang di seluruh provinsi, maksud saya di seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Bahkan lokalnya akan ekspansi ke Bali dan Jakarta. Saya yakin dengan namanya yang sangat mudah untuk dikenal, saya yakin bahwa lokalnya mampu untuk go internasional. Dengan catatan bahwa lokalnya harus mencari pemasok, pesaing, dan partner bisnis. Solusi yang bisa saya berikan adalah lokalnya harus mampu mengajak partner bisnis pemerintah dalam tanda kutip. Saya melihat ada satu fenomena unik ketika Jeko, perusahaan donat asal Indonesia, itu mampu untuk bekerja sama dengan kedutaan Indonesia di salah satu negara di luar. Maka saya yakin kita bisa menggunakan potensi yang ada. Potensi yang ada seperti apa? Tokoh asal Kalimantan Barat, Pak Hildi Hamid, mantan Bupati Kayong Utara, sekarang menjadi duta besar di salah satu negara yang ada di Afrika. Lokalnya bisa melihat potensi ini. Ada peluang di mana duta besar tersebut bisa mempromosikan kopi ini. Bisa saja kita membuka gerai di kedutaan besar yang berafiliasi dengan kedutaan besar yang diketuai ataupun dipimpin oleh Mr. Hildi Hamid. Terakhir ialah kondisi permintaan. Kondisi permintaan ini berkaitan dengan kualitas dan kuantitas. Sebagai contohnya ialah jumlah populasi ataupun selera ataupun gaya hidup ataupun tingkat pendapatan. Maka Tokopedia ini mampu untuk menyasar gaya hidup masyarakat yang sekarang serba terdigitalisasi. Industri 4.0 yang semuanya mengandalkan IoT ataupun Internet of Things dapat menjadi peluang yang digunakan oleh Tokopedia untuk go internasional. Lalu lokale, bagaimana lokale ini bisa melihat potensi ini? Yang pertama ialah lokale adalah kopi yang terjangkau, yang bisa saya katakan murah dengan cita rasa yang luar biasa. Maka saya berkeyakinan bahwa lokale bisa menyasar segmen-segmen menengah ke bawah, terutama anak-anak milenial yang mungkin uang jajannya belum besar. Yang kedua ialah bagaimana gaya hidup. Gaya hidup di perkotaan yang semuanya berkaitan dengan pekerjaan ataupun work from home yang semuanya memerlukan imbus dalam tanda kutip. Imbusnya itu adalah kopi. Maka saya yakin lokal ini mampu untuk go internasional. Selanjutnya ialah keunggulan kepemilikan. Dalam hal ini saya menggunakan contoh lain lagi supaya wawasan kita bertambah menjadi lebih luas. Saya tetap menggunakan lokal sebagai potensi kearifan lokal yang saya gunakan. Lalu yang kedua ialah Indofood. Keunggulan kepemilikan itu bukan semata-mata aset yang bernilai berupa fixed asset, tapi aset yang bernilai ini ialah bagaimana perusahaan menggunakan fixed asset, modal, dan semuanya teralokasi dengan benar. Percuma perusahaan memiliki mesin
memiliki aset yang bernilai berupa tanah, perusahaan, namun perusahaan tidak mampu mengoptimalkannya. Oleh sebab itu, perusahaan yang akan go internasional itu harus mampu menggunakan aset yang bernilai dan teralokasi dengan benar sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh Indofood. Indofood adalah satu di antara contoh perusahaan asal Indonesia yang mampu go internasional. Per 30 September 2020, PT Indofood CBP Sukses Makmur itu mampu mencatat kenaikan aset konsolidasi yang sangat besar, mencapai 102 triliun. Satu di antara keunggulan yang dimiliki oleh Indofood ialah Indofood itu mempercayakan SAP R3 sebagai solusi ERP. ERP itu adalah Internet Resource Planning yang digunakan oleh Indofood. Bagaimana Indofood mengelola produksi Indominya itu menggunakan mesin dan teknologi yang canggih. Bagaimana Indofood itu bisa mengontrol jumlah Indomie yang tersedia, jumlah stok Indomie yang tersedia yang dikorelasikan dengan mesin produksinya. Maka Lokale itu harus mampu menggunakan aset-aset bernilainya. Lokale itu harus mampu untuk menggunakan ruko, menggunakan lokasi-lokasi yang strategis, menggunakan aset-aset yang bernilai terutama dari mesin produksinya yang khas itu sesuai dengan permintaan yang semakin meningkat, sehingga ini dikolaborasikan menjadi satu pencapaian yang luar biasa. Hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.